Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan. Kami mohon Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini. Dalam segala kelemahan, keterbatasan, kekurangan, Tuhan, mampukanlah hamba-Mu, jasmani rohani, agar hamba-Mu mampu untuk menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran-Mu, berdasarkan Alkitab. Urapi umat-Mu satu persatu yang sedang beribadah di rumah. Biarlah setiap orang juga dipenuhi dengan Roh Kudus untuk memperoleh pengetahuan, pengertian, hikmat, kebijaksanaan, dan kearifan melalui pemberitaan firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia, bacaan Alkitab hari ini dari dua bagian Alkitab, yaitu dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan kemudian ayat 12 sampai dengan ayat 28. Dan bacaan kedua dari Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Bacaan yang pertama, Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat 4 disambung dengan ayat 12 sampai 28. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yaitu di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih sangat muda, biasanya menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf inilah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 12 sampai 28. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Iya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyuruh saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lalu kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan,
dalam perjalanannya menyangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Bacaan kedua Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan ia menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedua bacaan kita tentang anak-anak Yakub tadi berkisah tentang dua kelompok atau dua pihak. Pihak yang pertama Yusuf dan pihak yang kedua adalah saudara-saudaranya yang lain. Bacaan yang pertama, Kejadian 37, bersifat narasi, cerita. Sedang bacaan yang kedua, Mazmur 105, bersifat nyanyian, puisi. Dalam kisah ini, kita melihat bahwa penulis kitab Kejadian ini membuat dua pihak. Pihak pertama adalah anak-anak dari Yakub, kecuali Yusuf, pada pihak yang lain. Dikatakan di situ bahwa Yusuf biasanya menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Jadi abang-abang Yusuf yang kita tahu adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, dan Aser. Pada pihak yang lain, Yusuf. Agaknya Benyamin belum berperan di sini karena ia masih remaja, masih sangat pemuda. Sebab dalam Kejadian 37 ayat 2 dikatakan bahwa Yusuf pada waktu itu berusia 17 tahun. Berarti Benyamin masih di bawah, masih remaja. Sehingga mungkin saja Benyamin belum ikut menggembalakan ternak. Ceritanya begini. Yusuf bersama saudara-saudaranya biasanya menggembalakan kawanan kambing domba. Dan Yusuf mengetahui kejahatan saudara-saudaranya. Dalam bacaan kita tadi tidak dijelaskan apa saja kejahatan saudara-saudaranya itu. Tapi Yusuf mengetahuinya. Dan Yusuf melaporkannya kepada ayahnya. Mungkin dalam bahasa gaul sekarang mereka menganggap Yusuf itu tukang ngadu. Diceritakan juga bahwa Yakub lebih menyayangi Yusuf. Karena Yusuf lahir pada hari tuanya. Sehingga Yusuf itu dijadikan anak emas dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan dikatakan bahwa Yakub memberikan jubah yang maha indah kepadanya. Itu menyebabkan sehingga saudara-saudaranya yang lain itu benci. Dan mereka tidak berkata-kata dengan dia dengan ramah. Bahasa gaulnya mungkin iri hati, benci, ketus. Dan kelanjutannya kita tahu ceritanya. Ketika ada kesempatan yang baik, mereka berniat membunuh Yusuf. Tapi Ruben menyiasati sehingga Yusuf tidak jadi dibunuh. Kemudian datang lagi
Yehuda, memberi saran agar Yusuf dijual saja daripada dibunuh. Dan kita tahu itu yang terjadi. Yusuf dijual ke Mesir. Dan Yusuf mengalami penderitaan, mengalami ketidakadilan demi ketidakadilan. Tapi kita tahu juga bahwa pada akhirnya dia ditinggikan. Ia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Dan bahkan ia menjadi penyelamat dari bahaya kelaparan. Penyelamat bukan hanya untuk bangsa Mesir, tapi bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Termasuk penyelamat dari bahaya kelaparan yang dialami oleh keluarga besarnya. Nah, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini kita renungkan di bawah tema yang ditetapkan oleh PGI. Hati yang tertuju kepada Allah berdampak positif bagi sesama. Itulah tema yang ditetapkan oleh PGI berdasarkan bacaan tadi. Hati yang tertuju kepada Allah berdampak positif kepada sesama. Sebenarnya bacaan kita tidak secara eksplisit bicara mengenai hati yang tertuju kepada Allah. Bacaan kita juga tidak berbicara secara tertulis, eksplisit, terang, bahwa hati yang tertuju kepada Allah itu berdampak bagi sesama manusia. Bacaan kita hanya bercerita bahwa ada orang-orang yang iri hati dan benci. Dan iri hati dan benci itu nampak dalam tindakan untuk menjahati orang lain. Bahkan menjahati saudara sendiri. Menjahati adik sendiri. Itu bacaan kita. Tapi pada pihak yang lain juga Mazmur tidak secara eksplisit berbicara tentang hati yang tertuju kepada Allah dari Yusuf. Hanya dikatakan bahwa Allah mengutus Yusuf lebih dulu ke Mesir. Setelah Yusuf melalui penderitaan-penderitaan dan ketidakadilan, pada akhirnya Yusuf menjadi penyelamat. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rumusan tema khotbah ini pasti bertolak dari keyakinan bahwa orang yang hatinya tertuju kepada Allah pasti menghasilkan tindakan-tindakan positif bagi sesama. Sebaliknya orang yang hatinya tidak tertuju kepada Allah pasti menghasilkan tindakan-tindakan negatif bagi sesama. Oleh karena itu, walaupun bacaan kita tidak secara eksplisit berbicara tentang hati yang tertuju kepada Allah, tapi secara tersirat, secara implisit boleh kita katakan bahwa orang yang hatinya dipenuhi dengan iri hati dan benci pasti mengeluarkannya dalam bentuk ketidakadilan kepada orang lain, bentuk kejahatan kepada orang lain, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dalam perbuatan. Tapi orang yang hatinya tertuju kepada Allah pasti mengeluarkan hal-hal yang baik dari hatinya itu, baik dalam kata maupun dalam perbuatan. Oleh karena itu sebenarnya bacaan kita ini hendak berbicara tentang dua kemungkinan. Hati yang tertuju kepada Allah atau hati yang tidak tertuju kepada Allah. Apakah ini pilihan? Apakah kita boleh memilih? Saya memilih apakah saya menunjukkan hati saya kepada Tuhan atau saya menunjukkan hati saya kepada Allah. Menurut saya tidak. Ini bukan pilihan. Kalau pilihan artinya kita netral. Tidak. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka sebenarnya hatinya sudah cenderung untuk tidak tertuju kepada Allah. Tanda petik dari sononya hatinya memang, hati manusia memang tidak lagi tertuju kepada Allah. Oleh karena itu, untuk melawannya adalah tidak ada cara lain kecuali kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadi ini bukan pilihan, seolah-olah kita netral, tinggal pilih aja. Tidak. Dari sononya, hati manusia selalu cenderung untuk tidak tertuju kepada Allah. Sehingga itu hanya bisa
dieliminasi, dilawan dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Memang dalam bacaan kita tadi juga, Yusuf tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita pelajari kisah Yusuf selanjutnya, maka kita tahu bahwa Yusuf itu orang yang takut akan Tuhan. Dan saudara bayangkan, dia baru 17 tahun sudah dijual jauh dari ayah ibunya. Masih usia pemuda, masih labil, masih mencari jati diri. Tapi dia sudah mengalami begitu banyak kesulitan, mengalami begitu banyak ketidakadilan. Bahkan di rumah Potifar, ia mengalami jebakan dan godaan. Tapi ternyata ia lolos, ia selamat. Karena apa? Karena dikatakan dalam Kejadian 39 bahwa Yusuf itu disertai Tuhan dan dia takut akan Tuhan. Sekali lagi tidak dikatakan bahwa Yusuf itu hatinya tertuju kepada Tuhan. Tapi dikatakan Yusuf itu hatinya bahwa dia takut akan Tuhan. Dan bahwa dia disertai Tuhan. Itu yang secara implisit mengatakan bahwa Yusuf itu di hatinya selalu ada Tuhan. Dan saudara bayangkan bahwa pada umumnya orang-orang muda itu masih sangat maunya dugem. Masih mau untuk menikmati masa muda. Yusuf sudah jauh dari orang tuanya. Jauh dari ayah yang mengayomi, memberi nasihat. Rupanya walaupun dia dimanja, dijadikan anak emas, tapi sedikit banyak dia mendapat bimbingan yang cukup baik dari ayahnya, dari orang tuanya. Sehingga sejak muda dia memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Dengan demikian dia bisa melewati godaan demi godaan, kesulitan demi kesulitan. Dan pada akhirnya dia bisa menjadi orang kedua di Mesir dan menjadi penyelamat dari bahaya kelaparan yang melanda seluruh wilayah waktu itu. Penyelamat juga bagi saudara-saudaranya. Tapi Mazmur tadi mengatakan bahwa semua itu adalah karena Tuhan sendirilah yang memilih Yusuf. Tuhan sendirilah yang menentukan Yusuf untuk menjadi orang yang diutusnya, mendahului kaum keluarganya untuk ke Mesir. Dengan cara itu, saudara pasti tahu ada ayat yang sangat terkenal dari kisah Yusuf ini. Saya harap saudara baca sendiri, cari di kisah Yusuf. Dikatakan ketika dia sudah berkenalan kembali, memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya jadi takutnya Yusuf membalas dendam. Yusuf bilang apa? Memang kamu mereka-reka yang jahat bagiku, tapi Allah merekakannya menjadi yang baik. Jadi apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita saudara-saudara ialah bahwa orang yang hatinya jauh dari Allah pasti akan bertindak jahat. Hatinya jauh dari Allah akan bertindak zalim. Akan melakukan hal-hal yang berdampak negatif bagi sesama. Tapi orang yang hatinya tertuju kepada Allah pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Sehingga dia akan berdampak positif bagi sesamanya. Nah, saudara-saudaraku, apa artinya hati yang tertuju kepada Allah? Tema PGI mengatakan hati yang tertuju pada Allah berdampak positif bagi sesama. Apa maknanya hati yang tertuju kepada Allah? Hati yang tertuju kepada Allah artinya bahwa hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Hati adalah sumber, bukan sekedar sumber emosi, bukan sekedar sumber perasaan. Tidak. Dalam Alkitab, hati itu sumber moralitas. Beda dengan otak. Otak adalah sumber intelektualitas. Benar salah kita jawab dari otak. Tapi baik buruk itu jawab dari hati. Jadi hati bukan hanya sekedar emosi, sedih, marah, gembira. Tidak. Hati adalah sumber
moralitas kita, sumber untuk bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Oleh karena itu hati yang tertuju kepada Allah artinya bahwa kita menempatkan Allah sebagai sumber untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan hati yang tertuju kepada Allah adalah sederhananya saja. Allah selalu ditempatkan di dalam hati. Seluruh perasaan kita, seluruh emosi kita, seluruh sikap moral kita bersumber pada kehadiran Allah dalam hati kita. Kalau hati kita dipenuhi oleh Allah, maka yang keluar adalah hal-hal yang baik. Tetapi seperti kita ketahui juga bahwa hati tidak bisa dilepaskan dari pikiran. Pikiran itu juga menentukan. Jadi hati yang tertuju kepada Allah juga harus berarti pikiran kita juga tertuju kepada Allah. Pikiran yang tertuju kepada Allah juga berdampak bagi hati yang tertuju kepada Allah. Maka itu dalam perjanjian baru dikatakan pikirkanlah hal-hal yang di atas. Jangan pikirkan hal-hal yang di bawah. Pikirkan hal-hal yang di atas. Seperti dalam Kolose 3. Apa artinya pikirkanlah hal-hal yang di atas? Berarti apa yang kita pikirkan, kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau kita selalu menempatkan Allah dalam pikiran dan hati kita, maka sikap kita yang keluar adalah selalu hal-hal yang baik. Saudara-saudara, kita hidup di dalam masyarakat di mana orang makin hari makin cenderung untuk mengikuti kata hati sendiri. Persoalannya adalah apakah kata hati kita itu dikuasai Allah atau tidak. Hati kita itu di situ Allah ada apa tidak. Tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan hal-hal lain. Memikirkan makanan, minuman, pekerjaan. Memikirkan bagaimana kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup kita. Bahwa hati kita juga tidak perlu sedih, marah, dan sebagainya. Tetapi semua itu berada dalam kendali Allah. Dan Allah bekerja dalam hati kita oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita berusaha agar hati kita ini selalu dipenuhi dengan Roh Allah. Dan Roh Allah itu bekerja melalui firman. Oleh karena itu jangan lupa, firman Allah itu adalah cara Allah untuk hadir dalam hati kita. Kita mengerti firman Allah dan firman Allah itu masuk ke hati. Di situ Allah hadir. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan untuk selalu membuka hati kepada Tuhan. Ada Amsal yang berkata begini, hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu telah diberitakan. Biarlah firman ini berdampak bagi kehidupan kami. Roh Kudus kiranya mengubah hati kami, sehingga kecenderungan untuk menjauh dari Allah tidak ada pada kami, melainkan supaya kami selalu menyondongkan hati kami kepada Tuhan dan menyondongkan pikiran kami kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk keberadaan kami sebagai jemaat Tuhan yang bersekutu di rumah kami masing-masing. Dalam kondisi yang serba terbatas, kami bersyukur bahwa kami boleh
menata kesibukan kami sedemikian rupa sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk semua sarana dan prasarana yang dipakai sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Maka kami mohon Tuhan, dalam kondisi seperti ini Tuhan tetap hadir dalam rumah tangga kami masing-masing, hadir dalam hati dan pikiran kami. Kami mau bersyukur untuk kehidupan kami di Jemaat POUK Kelapa Gading. Berkatilah jemaatmu ini, berkatilah para pelayannya, berkatilah semua orang yang terpanggil untuk menyelenggarakan pelayanan di sini. Pendeta, majelis, sekretariat, korwil-korwil, pengurus-pengurus komisi, badan pengawas perbendaharaan, majelis pertimbangan, TK RUT. Kami mohon Tuhan, pakailah kami semua agar pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Maka kami berdoa, ya Tuhan, cukupkanlah kiranya segala kebutuhan kami untuk dapat melaksanakan pelayanan ini sebaik-baiknya. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka pada pekan yang lampau. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara kami, Bapak Wilson Kennedy Matindas, dengan saudari kami Emma Nuansa Sembiring, untuk anak Gevariel Immanuel Larumunde, untuk saudari Deborah Inge Palit, untuk Ibu Heni Manumpil, untuk Bapak Ronald Yohanes Worotikan, untuk Ibu Pauline Koriyati Brohet Ramlan, untuk Ibu Wawat Hartiaswati, untuk anak Roger, untuk Ibu Wahyu Trikora Iriani, untuk Ibu DC Pangemanan, untuk Ibu Leni Haryati Purba. Tuhan, kami mohon datanglah, lawatlah mereka satu persatu, sucikanlah sukacita dan kebahagiaan mereka, dan berkatilah mereka ke depan dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan datang, lawat dan rawat mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan yang penuh kuasa dan penyembuhan. Untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Bonar Fredrik Purba, untuk Ibu Angelina Maria Larumunde Takumansang, untuk Bapak Vence Alfred Rompas dan Ibu Juliana Albertina Rompas Toar, untuk Bapak Teo Latuihamalo dan Ibu Teni Latuihamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak John Sihaya, untuk Bapak Ari Lengkong, dan untuk Ibu Ani Dila Rihite. Tuhan, Engkau datang lawat mereka, kuatkanlah mereka, berkatilah segala upaya untuk pemulihan mereka. Kami juga berdoa untuk semua keluarga dalam gereja kami, POUK Kelapa Gading. Datanglah, hadirlah di setiap keluarga, kenalilah mereka dengan setiap suka duka mereka, dengarkanlah doa-doa mereka, jawablah doa-doa mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Wahyu Trikora Iriani, untuk keluarga Bapak Daud Marpaung, untuk keluarga Ibu Kesia Sumarni, untuk keluarga Bapak Dendi Tohata, untuk keluarga Bapak Erik Markis Yahaya, untuk keluarga Rita Rosmawati Lalamentik Simatupang. Tuhan, kami mohon datang, kenallah mereka, dan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, bahkan di dunia ini. Tuhan, semoga gereja-gereja tetap tekun, setia di tengah-tengah situasi wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kearifan kepada para hamba-hamba Tuhan, agar dapat mengelola pelayanan gereja sebaik-baiknya, agar gereja tetap dapat menjalankan tugas kesaksian dan pelayanan dan persekutuannya sedemikian rupa, sehingga berdampak bagi pertumbuhan jemaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintah kami, berikan hikmat,
kebijaksanaan dan kearifan bagi pemerintah kami. Agar pemerintah kami mampu mengelola bangsa ini sedemikian rupa sehingga bisa melewati berbagai kesulitan dan tantangan. Terutama kesulitan-kesulitan yang timbul akibat wabah virus corona ini. Yang menyangkut kesehatan, sosial, ekonomi, politik. Kami mohon Tuhan berkatilah segala upaya pemerintah kami. Kami berdoa secara khusus untuk penanganan wabah corona ini. Tuhan tolong supaya wabah ini dapat diatasi. Kami berdoa semoga Tuhan memberkati orang-orang yang sudah terinfeksi dan sedang dirawat. Berkatilah segala upaya kesembuhan mereka. Para dokter, perawat, dan tenaga-tenaga medis maupun non-medis yang berhadapan langsung dengan para pasien, Tuhan lindungilah kiranya mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang kekasih mereka telah Tuhan panggil. Biarlah mereka juga diberi penghiburan sejati dari Tuhan. Berkatilah segala upaya untuk menemukan vaksin ataupun obat untuk wabah ini. Dan kami percaya Tuhan sedang bekerja di atas dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ingatkan kami umat manusia untuk sadar bahwa di hadapan Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Karena itu dengan rendah hati kami mau lebih bergantung pada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk rencana-rencana kami ke depan, baik pribadi, keluarga maupun jemaat. Tuhan, tolonglah kami supaya apapun yang kami rancangkan ke depan, semuanya itu berguna bagi kami dan memuliakan Tuhan. Ini doa syukur kami, permohonan kami, syafaat kami. Pengampunan-Mu untuk setiap kekurangan dan kelemahan kami. Lalu dengarlah doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Silakan berdiri dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.